Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Trisdiwira dengan NPM 131210002 jurusan Teknik Elektro semester 5 akan menjelaskan karakteristik saluran transmisi menggunakan studi aliran daya. Satu pendahuluan transmisi adalah pengiriman jaringan atau penyaluran, sedangkan penyaluran dapat diartikan proses, perbuatan, cara menyalurkan. Dalam sistem tenaga listrik, yang dimaksud transmisi atau penyaluran adalah penyaluran energi listrik, yaitu proses atau cara menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, dari pembangkit listrik ke gardu induk, dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya, dari gardu induk ke jaring tegangan menengah dan gardu distribusi. Dari jaring distribusi tegangan menengah ke jaring tegangan rendah dan instalasi pemanfaatan. Dua topik pembahasan karakteristik saluran transmisi adalah konstansa saluran, yaitu resistansi atau tahanan, induktansi, admitansi atau konduktansi, dan kapasitansi. Pada saluran konduktansi, G atau Y nilainya sangat kecil, pengaruhnya juga kecil sehingga dapat diabaikan. Resistansi arus searah atau DC dari suatu konduktor ke penghantar dinyatakan oleh R DC sama dengan PL per A, di mana L panjang dari kawat penghantar, A luas penambang kawat, P resistansi konduktor. Sehingga resistansi DC per meter dari suatu konduktor adalah RDC P per A omega per M. Resistivitas suatu konduktor merupakan karakteristik dasar dari material pembuat dan bervariasi terhadap jenis dan temperatur dari material pada temperatur yang sama. Aluminium lebih tinggi daripada tembaga. Dalam tabel sering kita jumpai penampang kawat diberikan dalam satuan circular mir. cm sama dengan 1973 dikali penampang dalam milimeter atau milimeter persegi 5067 kali 10 pangkat minus 4 kali penampang dalam sentimeter. Dalam circular mir. Umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, stranded conductor, maka sebagai faktor koreksi pengaruh dari pilin, panjang kawat dikalikan 1,02 atau 2% faktor koreksi. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 100 sampai 1000 untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku RT2 sama dengan RT1 dalam kurung 1 plus AT1 dalam kurung T2 kurang T1 tutup kurung kurawal, di mana RT2 tahanan pada temperatur T2, RT1 tahanan pada temperatur T1, AT1 koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur Celcius. Diketahui bahwa perak dan tembaga merupakan material konduktor terbaik, namun aluminium jauh lebih murah dan ringan, sehingga umumnya saluran transmisi menggunakan konduktor jenis ini. Konduktor dengan bahan aluminium harus memiliki diameter lebih besar dibandingkan tembaga sebagai solusi untuk mengatasi resistivitas aluminium yang lebih tinggi daripada tembaga. Sehingga aluminium dapat dibebani dengan arus yang sama, resistansi arus bolak-balik atau AC dari suatu konduktor selalu lebih tinggi daripada resistansi DC. Karena pengaruh dari skin effect yang memaksa lebih banyak arus yang mengalir di permukaan konduktor, sehingga tingkat frekuensi arus semakin besar pengaruh skin effect. Pada frekuensi listrik 50 Hz, pengaruh skin effect tidak terlalu besar. Nilai resistansi AC dan DC biasanya dapat diketahui dari tabel konduktor. Induktansi dan reaktansi induktif. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induksi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan dua faktor, yaitu A. Efek kulit atau skin effect, B. Efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tapi jika hanya meninjau frekuensi kerja 50 Hz atau 60 Hz, maka pengaruh efek kulit itu sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar adalah pengaruh kawat lain yang berada di samping kawat yang ditinjau sehingga distribusi flux tidak simetris lagi, tapi jika rawan relatif kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar itu dapat diabaikan.
Pada gambar ini kita melihat medan magnet dari fasa tunggal, di mana pengaruh atau gelombang magnet dalam equipotential lines dan magnetic flux line. Dapat kita lihat dalam gambar ini dalam gelombang magnet. Kapasitansi, yaitu kapasitansi C diberikan menurut persamaan berikut. C sama dengan Q per E farad, maka C12 sama dengan Q1 per E, atau 2Pi per H per bagi 1 ln R1 tambah ln bagi per R2 tambah 2 ln D12. Prosedur lain yang berguna adalah memandang titik yang jauh itu atau potensial 0 sebagai suatu elektroda kapasitor dan kemudian menghitung kapasitansi antara tiap kawat dengan titik tersebut, maka akan diperoleh dua kapasitor antara tiap kawat dan titik yang mempunyai potensi 0. Tetapi antara kedua kapasitor tersebut terhubung seri, seperti gambar berikut. Kawat 1 C1 ada penghubung netral C2 menuju kawat 2. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.